dipresentasikan oleh Nova Najina. Saya akan mempresentasikan proyek pertama kami, yaitu mengenai gelombang dan optik. Dasar gelombang dan optik. Gelombang dan optik adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang dalam rentang yang terlihat oleh manusia. Gelombang optik dapat merambat melalui medium termasuk udara, air, dan bahan-bahan lainnya. Manfaat gelombang optik. Gelombang optik digunakan untuk mengamati bintang, planet, galaksi, dan objek-objek lainnya. Dalam biologi, gelombang optik digunakan mengamati struktur sel, jaringan, dan organisme mikrofis. Pendeteksian lingkungan. Gelombang optik digunakan dalam berbagai aplikasi pemantauan lingkungan, termasuk pemantauan kualitas air dan udara, serta pemantauan cuaca. Alat dan bahan: sendok, gelas, cermin, dan air. Mulai dari proyek pertama kami adalah hasil dari percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Gelombang memiliki perbedaan pada gelas yang berisi air penuh dengan gelas yang berisi air yang sedikit. 2. Dapat mengetahui gelombang dan cahaya pada setiap gelas tersebut dan juga dapat mengetahui perbedaan bunyinya. Saran dari kelompok kami adalah: saat melakukan kegiatan praktikum, kita harus lebih memperhatikan kegiatan atau proses praktikum yang sedang dilakukan, sehingga kita agar dapat mengetahui perbedaan gelombang dan cahaya dan bunyi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Proyek kedua yang akan dipresentasikan oleh Diana Deski. Oke, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul listrik dan magnetik. Kajian teori yang pertama adalah listrik dan magnetik adalah bidang dalam fisik yang mempelajari sifat-sifat, perilaku, dan interaksi antara listrik dan muatan listrik. Dan magnetisme medan listrik adalah ini mencakup konsep-konsep seperti hukum kalem, hukum gas, dan medan listrik. Potensial listrik, industri elektromagnetik, hukum Ampere, dan banyak lagi. Kajian ini sangat penting dalam memahami dasar tentang bagaimana alam semesta dan bekerja membentuk dasar bagi teknologi modern seperti listrika, elektromagnetik, dan komunikasi. Adapun alat-alat dan bahannya, yang pertama adalah baterai 2 buah, 2 magnet 2 buah, paku besar 1 buah, paku kecil 4 buah, kawat 2 meter. Adapun kesimpulannya adalah pada dasarnya tiap gaya ini saling mempengaruhi satu sama lain, seperti adanya prinsip elektromagnetik dan industri elektromagnetik. Mungkin sampai di sini saja. Proyek ketiga yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai sirkulasi darah pada hewan. Dunia hewan atau kingdom animalia adalah kelompok yang memiliki anggota yang sangat luas, terdiri dari vertebrata dan invertebrata. Kingdom animalia memiliki bentuk dan alat-alat tubuh yang beragam. Keanekaragaman bentuk tubuh bisa dikelompokkan dengan bentuk simetri tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh, ada hewan yang berbentuk simetri bilateral dan simetri radial. Secara umum, kingdom animalia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan invertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Alat dan bahan: triplek 1 buah, pewarna makanan, selang, air, gunting. Kesimpulan dari proyek kami yaitu klasifikasi hewan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu hewan tidak bertulang belakang invertebrata dan hewan bertulang belakang vertebrata. Dapat mengelompokkan jenis hewan berdasarkan anatomi yang dilihat, apakah masuk ke dalam hewan tak bertulang belakang atau hewan yang bertulang belakang. Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang yang struktur tubuh yang lebih sempurna daripada invertebrata. Hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang serta memiliki struktur morfologi dan anatomi lebih sederhana dibandingkan dengan kelompok hewan bertulang belakang kita. Sekian dari kami, terima kasih. Yang keempat yang akan dipresentasikan oleh Mbak Cici. Baik, saya akan mempresentasikan
Lanjutkan proyek keempat tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan adalah organisme hidup yang kompleks dan memiliki beberapa bagian utama, termasuk daun, akar, batang, bunga, dan buah. Berikut penjelasan singkat tentang pengertian dan fungsi masing-masing. Pertama, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh dari batang atau cabang. Fungsinya untuk proses fotosintesis. Dua, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dari tanah, beserta mengikat tanaman ke tanah. Tiga, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Fungsinya mendukung struktur tanaman, menyangkut air, nutrisi, dan makanan. Empat, bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan tanaman berbunga. Mereka sering memiliki warna dan aroma yang menarik, seperti serangga. Apa lanjut terus, nanti ini potong nih. Menarik di bunga. Keempat, bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tanaman berbunga. Mereka sering memiliki warna dan aroma yang menarik untuk menarik polinator seperti serangga, burung, atau angin. Fungsinya untuk menyelenggarakan proses reproduksi dengan membantu penyerbukan silang. 5. Buah. Buah adalah struktur yang berkembang dari bunga setelah pembuahan. Fungsinya sebagai alat penyebaran benih oleh hewan dan juga merupakan sumber makanan bagian hewan dan manusia. Adapun alat dan bahan: kertas kulit atau origami, sedotan warna, gunting, cutter, penggaris, dan lem, dan kardus. Kesimpulan dari proyek kami, masing-masing bagian tumbuhan memiliki peran yang khas dalam kehidupan dan kelangsungan hidup sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari beberapa proyek yang telah kami kerjakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi